Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai di sini tentang wasiatnya Nabiullah Nuh. Wasiat Nabiullah Nuh. Imam Ahmad menyebutkan dengan rentetan sanad yang nanti sanad ini kembali kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Katanya Sayyidina Abdullah bin Umar, ya, kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat ini kami duduk bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun min ahli badiyah. Maka datang seseorang itu dari orang gunung. Ya, orang gunung itu orang yang ngomong itu sakarepe dhewe. Ya, ceplas-ceplos. Malah sahabat kalau kedatangan orang gunung ini seneng. Karena apa? Karena sahabat tidak berani ngomong depannya Nabi. Tapi kalau kedatangan orang gunung ini enak. Ya. Nabi khutbah mata sa'af. Nabi tengah khutbah nguyuh di masjid. Tapi dari situ semuanya ada hikmahnya loh. Ketika Nabi khutbah sampai tanya apa ini? Apa yang mata sa'af kapan kiamat Rasul? Sampai kan dijawab apa yang kamu persiapkan? Tidak ada kecuali cinta Allah dan Rasul. Katanya Sayyidina Anas bin Malik, aku tidak pernah bahagia setelah Islam, mengalahkan setelah Islam. Kemudian apa? Ya ini nih hadis ini. Hadis yang engkau akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Katanya Sayyidina Anas bin Malik. Gara-gara apa? Berkati wong gunung ini. Andai wong gunung ini tidak tanya gitu sama Nabi, tidak akan terjadi pertanyaan apa hadis dari Nabi seperti itu. Cuma yang ini tuh ngregetno wong gunung ini. Ya, datang orang gunung itu wa alaihi jubbatun sayhan. Wa alaihi, dan dia ini menggunakan jubah sayhan. Tahu sayhan? Sayhan itu nama daerah Turki. Daerah Turki. Mazruratun bidibaj. Nah ini, wong enggak ngerti. Mazruratun bidibaj. Yang mana jubah itu dipenuhi dengan apa? Berhiaskan sutra. Sutra ini kalau untuk laki-laki haram. Sutra untuk laki-laki haram. Untuk perempuan boleh, jais. Karena sutra ini memang aslinya pakaian akhirat, Pak. Ya adalah uzur diantaranya kalau dia sakit, gatal-gatal menggunakan sutra. Ya, atau misalnya untuk bertempur. Karena sutra yang asli itu kalau digunakan daiki lunyu, Pak. Ya. Adapun kalau sekarang sarung harga 200 tertulis sutra asli 100%, wallahu a'lam bishawab. Ya. 100% sutra sarung harganya 75.000, 100.000, ketok nggoro ini, Pak. Sudah datang dia. Ini sudah perawaan tidak bagus ya. Gunakan pakaian jubah, kemudian bukan jubahnya yang tidak bagus, tapi berhiaskan dengan dibaj, dengan sutra. Fakola, kurang ajar, Pak. Iki ngregetno, pas ngregetno iki. Fakola, orang Badia itu mengatakan gini. Ala inna sahibakum hadza. Ketahui, inna sahibakum hadza, sesungguhnya temanmu ini Nabi Muhammad. Iki untung Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar langsung wis dakni adribu unuqah ya Rasul. Hah? Biarkan aku penggal lehernya. Sayyidina Umar gitu kan, Pak. Sesungguhnya temanmu ini qad wada'a kulla farisin ibna farisin. Sesungguhnya temanmu ini Nabi Muhammad, katanya orang gunung ini, qad wada'a, telah merendahkan
kullu farisin ibna farisin. Seorang pejuang, anak pejuang. Faris itu orang yang naik kuda. Cuma maknanya di sini faris itu pejuang. Auqala, atau mungkin riwayat yang lain dia mengatakan yuridu ayyadha'a. Ini temanmu menginginkan untuk menjatuhkan martabat kulla farisin ibna farisin. Ingin menjelekkan, menghinakan seorang pejuang, anak pejuang, warafa'a, dan menginginkan kulla ra'in ibna ra'in. Akan memuliakan seorang penggembala, anak penggembala. Nabi, Pak. Digitukan Rasulullah. Ya ujian Nabi kok ngono, Pak. Diuji sak macam me. Ujiannya para nabi. Makanya nabi itu ya wis gitu adepane. Jadi orang ini nuduh sama Rasulullah. Seolah-olah gini, ini Rasulullah ini, temanmu ini, Rasulullah ini ndak benar. Seharusnya seorang pejuang ditempatkan di kedudukannya sebagai seorang pejuang. Orang yang biasa ditempatkan pada kedudukannya, tapi dibalik. Yang pejuang dijatuhkan martabatnya, yang anaknya penggembala, keturunan penggembala diangkat derajatnya. Sombong, Pak. Apa yang dirasakan Rasulullah? Qala, maka Sayyidina Abdullah bin Umar bercerita, fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima jami'i jubbati. Maka ketika itu Nabi memegang dengan kerahnya, kerah bajunya. Perhatikan ya, hati-hati ojo turu. Iki iso ndak bagus nanti. Perhatikan. Megang kerah itu diginikan, Pak. Nah, dipegang gini. Dipegang kerahnya, bukan gini loh. Kalau gini bukan kerah ini namanya. Gini kan, bukan. Dipegang gini sama Nabi. Dipegang dengan gini. Kemudian waqala. Kemudian Nabi mengatakan, ana lihat syarahnya di sini, kenapa kok Nabi itu megang kerah? Nabi itu menginginkan supaya orang ini dinasehati dengan cara yang lembut. Dengan cara apa? Dipegang kerahnya gini. Sini. Agar semakin mendekat. Otomatis kan orang dipegang kerahnya pasti dekat gini kan, Pak? Dekat gini. Waqala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la aro alaika libasa man la ya'kil. Katanya Nabi, la aro, aku tidaklah melihat alaika atasmu libasa, pakaian man la ya'kil, orang yang tidak berakal. Maksudnya gini, aku ini melihat pakaianmu sudah salah. Pakaianmu ini adalah pakaian orang yang tidak berakal. Maksudnya apa? Kamu menggunakan pakaian salah. Apa pakaian salahnya? Bukan jubahnya, tapi bertah-tahkan dengan menggunakan hiasan dari sutra. Itu yang dimaksud sama Nabi. Pakaianmu ini salah, kata Nabi. Tsumma qala, kemudian Nabi mengarahkan kepada yang lain. Apa Nabi bersabda? Inna nabiyallah Nuhan alaihissalam, sesungguhnya Nabi Nuh alaihissalam, lamma hadarathul wafatu, ketika beliau akan meninggal dunia, akan wafat, qala li ibnihi, beliau mengatakan kepada putranya, berarti apa? Wasiat Nabi Allah Nuh kepada putranya, ini qasun alaika, ini sesungguhnya aku qasun akan menyampaikan alaika kepadamu al-wasiyata, wasiat. Ini pentingnya, Pak. Makanya pulang dari majelis ini yang belum ada wasiat cepat nulis wasiat. Wasiat itu bukan, kalau bahasa Jawanya ngalup, bukan.
Malah dikatakan orang yang meninggal kemudian dia tadi itu tidak memiliki wasiat, kemungkinan besar dia mati su'ul khatimah. Makanya tulis sekarang wasiat. Tulis. Bukan wasiat sih Beb, aterio yo Beb nyumpak no. Loh enggak, sunnah ini nulis wasiat. Wasiat apa misalnya, nanti kalau aku meninggal tahlilono yo. Ojo lali, kirimono duo. Tulis semuanya. Wasiat. Nabi Nuh wasiat sama anaknya. Apa katanya Nabi Nuh? Amuruka bithnatain wa anhaka an ithnatain. Katanya Nabi Allah Nuh, aku perintahkan kepadamu wahai anakku bithnatain, dengan dua hal. Kemudian wa anhaka, dan aku melarang kamu wahai anakku an ithnatain, dari dua hal. Apa perintah Nabi Allah Nuh? Amuruka, katanya beliau. Katanya Nabi Allah Nuh, aku memerintahkan kepadamu untuk la ilaha illallah, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa inna samawati sab'i, maka sesungguhnya langit-langit yang ada 7, wal ardina sab'i, dan bumi yang ada 7, law wudi'at, kalau diletakkan fi kifatin, bumi, langit diletakkan dalam satu neraca timbangan, wa wudi'at la ilaha illallah, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan fi kifatin, dalam satu neraca yang lain, rajahat bihinna la ilaha illallah, maka niscaya kalimat la ilaha illallah itu lebih berat timbangannya dibandingkan bumi beserta isinya dan langit beserta isinya. Allahu Akbar. Ya. Makanya jangan lupa Pak, yang diajarkan oleh beliau Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas baca wirid itu, la ilaha illallah, Allahu Allah, ada aturannya itu. Kapan? Subuh sama asar. Orang yang baca rutin seperti itu, maka dia insya Allah tidak akan meninggal kecuali meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Habib Abdullah Haddad itu setiap harinya kalau masuk bulan suci Ramadan itu beliau per hari baca la ilaha illallah 2000. Nanti ketika masuk Id kan ditambah puasa 6 hari, ditambah lagi bacaan lagi. Pokoknya genap antara puasa dan Id itu 70.000 kali bacaan la ilaha illallah. Embo potonganmu kuatona. Wallahu a'lam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yes, kita orang misalnya tidak berat ya sulit, setiap selesai sholat lah la ilaha illallah 12, Allah Allah 12, hu 12. Hu itu maknanya huwa, bukan hu, tidak ada aturannya. Opo hu loh, lah kok tidak belajar belajar nahwu dasar itu dhamir muttasil, hu ganti nih huwa. Saya baru dengar hu itu, dan itu tidak ada aturan seperti itu. Waduh, media maneng wonge weru sampean niku, tapi ojo ngrasani wong wis. Iya, makanya Pak hati-hati, ojo semua di media diambil. Hu itu maknanya huwa. Minimal la ilaha illallah 12, Allah Allah 12, hu 12 setiap selesai sholat. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Allah Nuh alaihissalam. Beliau menyatakan walau anna samawati sab'i wal aradina, andai sesungguhnya langit-langit yang ada 7, wal aradina sab'i, dan bumi-bumi yang ada 7, kunna, ini berupa halakotun mubhamatun, berupa lingkaran yang tertutup,
berupa lingkaran yang tertutup, fadhammathunna la ilaha illallah, maka akan terbuka ikatan itu, sesuatu yang tertutup tadi itu, dengan kalimat la ilaha illallah. Ini makna kiasan yang disampaikan Nabiullah Nuh alaihi salam. Kalau andai bumi langit itu tertutup, maka tidak akan mampu membukanya kecuali dengan kalimat la ilaha illallah. Maknanya, apapun masalah kita, apapun kesulitan kita, apapun, kalau disandarkan kepada la ilaha illallah, maka insya Allah akan terbuka segala kesulitan kita. Apa buktinya? Ini contohnya. Kalau langit, kalau bumi ada tertutup, misalnya tertutup, tidak bisa dibuka, hanya satu yang bisa buka, la ilaha illallah. Sampaikan sampean apal Pak, lihat sembayang biyen, lihat sembayang kan ono siiran itu, wong sing anyar-anyar iki ngomong siiran jane bid'ah, akhirnya bongol nggak ngerti apa-apa wis. Kalau dulu ndak, miftahul jannah, terus bro dewe nggak? Miftahul jannah, kuncine surga. Apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita orang hadir sekarang ini, kita orang nulis. Tadi itu anak tulis, omongannya ente itu di status, bisa dilihat di status. Anak tulis biar manfaat. Di status itu. Apa sih tujuannya? Untuk pinter? Bukan. Untuk menguatkan la ilaha illallah kita. Itu tok, Pak. Makanya kalau orang bisa megang la ilaha illallah, selesai urusan. Man akhira kalamihi minad dunya dakhalal jannah. Akhir orang kalau mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Langsung jaminan dari Nabi. Loh, Beb, berarti gampang, Bio. Wong cuma la ilaha illallah mesti sudah iso rek. Loh, dengarkan. Nasallahu salama wal afiyah, panjang umur sehat. Kalau orang akan meninggal dunia itu, yang dilihat bukan ini, Pak. Yang dilihat itu alam lain sudah. Makanya Nabi itu ngajarkan sama kita, kalau ada orang meninggal, cukup ditalkin la ilaha illallah, kepanjangan Allah, 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 terus seperti itu. Kalau sudah mengucapkan Allah, diamkan sudah. Atau mengucapkan la ilaha illallah, diamkan sudah. Kalau sudah ngomong misalnya, kemudian minta air, kasih, ditalkin lagi. Karena apa? Yang dilihat bukan ini, Pak. Yang dilihat bukan ini. Cuman otak masih berfungsi, makanya ditalkin. Hebatnya orang, Allahumma ja'alna minhum. Akhir omon mengucapkan la ilaha illallah. Yo, free pass. Free pass masuk surganya Allah. Ada satu guru di Sebun, Pak. Di Hadramut di Sebun, ada satu guru di Hadramut di Sebun, itu ngajar sama muridnya, ngajar sama duduk, jelaskan, akhirnya dia menyampaikan hadis, man akhira kalamihi la ilaha illallah, murid-muridnya oh guruku keturun, ketiduran ya. Didiamkan tidak berani, Pak. Tapi kok suwe, kok lama. Akhirnya apa? Dideketi, dia ngeblak, meninggal. Jadi dakhalal jannah itu bukan dengan ucapan. Dakhalal jannah dengan perbuatan. Man akhira kalamihi minad dunya la ilaha illallah, coplok, put, dakhalal jannah ya, Allah. Rune yang keluar. Allah. Ini kenapa? Kekuatan la ilaha illallah. Itu, Pak. Hah? Kemudian apa? Diperintahkan yang kedua oleh Nabi Nuh alaihissalam untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah. Kalau kita tambahi al-baqiyatu sholihat, apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, baca subhanallah wa bihamdi,
Ya. Kalau sampean subuh ngamalkan, baca ini dia pakai subuh ini. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. 100. Jangan khawatir. Semenjak subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah dibaca sebelum salat subuh, jaminan dari Nabi, dunia datang sama kita. Oh, jaminan. Kita orang ngeluh nggak duit kan, ngeluh. Kenapa ngeluh? Karena lek subuh wis urusan dunya. Sembahyang subuh cepet-cepetan, akbar kesuwen. Ya itu tadi nih. Tapi kalau ini dipegang, bukan saya ngomong, Nabi yang ngomong. Bocok, mulai meni. Beb, aku ndak iso ikhlas. Wis sih, ojo ngomong ikhlas sih. Wocon dhisik wis. Ikhlas dak ikhlas urusan buri. Atau duit beb ya apa? Ah, makanya itu ngeluh kan dia. Wis aja sambat nang aku padha ngelune. Kon nang kancamu padha ngelune pisan aja. Nang Allah. Berangkat ke masjid, duduk di sana, subhanallah bihamdi, subhanallah iladzim, astagfirullah. Lek perlu kalau nangis Pak, subhanallah. Aduh, jajan durung ya Allah. Iku mangjane apa? Wong wedok 20. Nggoroi Pak, percaya. Awak nggoroi. Ono. Saakno itu ilono to ya. Iki dendam itu dendam tadi disampaikan di majelis dendam. Subhanallah bihamdi. Fa inna biha silatu kulli syai'in. Allahu akbar. Maka sesungguhnya subhanallah wa bihamdi, maka sesungguhnya biha dengannya subhanallah bihamdi silatu kulli syai'in. Silatu kulli syai'in, penyambung segala sesuatunya. Dengarkan. Ya. Wabiha dan dengan subhanallah wa bihamdi yurzakul khalaik. Yurzakul khalaik, diberikan rizki siapa? Makhluknya Allah. Ini bahkan wasiatnya mulai zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam, disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyambung dengan ya Allah. Makanya Pak, lek ono wong Islam iki maaf, ndak duwe kebacut Pak. Jaminan dari Nabi. Ndak ada nilainya dunia itu, Rek. Ndak ada nilainya sebetulnya. Gampang wong Islam sugih ku. Cuma kita sendiri kadang-kadang yang membuat diri kita kesulitan ekonomi. Ini. Subhanallah bihamdih, maka dengannya penyambung segala sesuatu, dengannya diberikan rezeki. Kayak apa? Wa anhaka. Nah, dan aku melarang kepadamu dua hal. Anisyirki wal kibri, dari kesyirikan, dari kesombongan. Alhamdulillah kita dijadikan umat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan umat yang syirik. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Jangan khawatir Pak, ada jaminan dari Nabi kok. Ada jaminan dari Nabi. Setan ini sudah putus asa untuk menjadikan umat ini syirik kepada Allah. Janji Nabi ini. Setan kebingungan, sulit untuk membuat umat ini menduakan Allah. Kalaupun ada sebagian kecil, bukan mayoritas umat ini. Tapi ingat, katanya Nabi, yang dilaksanakan setan bukan membuat kita syirik sama Allah, tapi kita dibuat saling bermusuhan. Hati-hati. Kalau ada orang yang menyampaikan permusuhan, menebarkan permusuhan, siapapun dia, ya, dia masuk pada misinya setan. Karena misinya setan sudah kesulitan untuk membuat orang mensyirikkan Allah, maka dijadikan di antara kita saling musuhan. Makanya perkumpulan seperti ini yang paling benci setan. Kalau ada orang benci orang ngumpul seperti ini berarti
menungso. Apa ya? Iya, jangan Pak, tetap. Sering anak sampaikan ya. Kita nggak ada bedanya sama sampean. Podo. Aku dulurmu, sampean dulurku. Sebagaimana aku ndak ridho sampean diganggu orang, sampean pun tidak ridho kita diganggu orang, sama. Kalau ada yang nebarkan kebencian, ngomong AB, hati-hati. Ingat ini hadis. Setan sudah kesulitan untuk membuat orang menduakan Allah, membuat syirik, tapi dibuat permusuhan, saling tukaran, saling gontok-gontokan. Hati-hati, semoga diselamatkan oleh Allah. Baik. Kemudian dikatakan di sini, Pak, kan ini hadis nyebutkan tentang masalah bagaimana itu orang ini menentang kan, nuduh Nabi, menyatakan bahwasannya Nabi ini naudzubillah, menempatkan tidak sesuai, yang pejuang tidak dihormati, tukang gembala dihormati. Kemudian Nabi menyebutkan tentang masalah wasiatnya Nabi Allah Nuh. Kira-kira hubungannya ini apa? Ada Pak hubungannya. Apa? Nabi ngajarkan untuk kita jangan sampai memiliki sifat sombong. Siapapun kita keturunan seorang pejuang, kita keturunan seorang ulama, kita keturunan seorang alim, jangan pernah sombong. Yang menjadi pedoman di sini, kapan kita dzikir sama Allah, bagaimana kita mengesahkan Allah, dan jangan sampai larangan yang kedua dari Nabi Allah Nuh untuk jangan syirik dan kibir, sombong. Tidak boleh. Siapapun itu, tidak perlu ndelok iki fulan, tidak perlu. Siapapun, sombong itu tidak oleh. Sombong itu madhab setan. Istilah. Kepingin tahu madhab setan? Sombong. Ana khairum minhu. Kalau sudah orang mengatakan ana khairum minhu, hati-hati. Itu sudah mengambil sedikit pelajaran dari setan. Mulai seperempat dari muridnya setan. Ana khairum minhu. Hati-hati. Kalau kita ngelihat Pak, bagaimana itu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Beliau itu di tengah kesederhanaannya, ya, sampai dikatakan ada riwayat gini Pak, idza jalasa ma'a ashabi, Nabi itu kalau duduk di antara para sahabatnya, karena yajlisu bainahum kawahid minhum, beliau ini duduk di antara mereka para sahabatnya seperti yang lainnya, duduk di bawah, ya. Hatta sampai innal ghariba, jika ada orang asing, alladzi la ya'rifu, yang orang itu tidak mengetahui Nabi sebelumnya, maka orang itu ketika masuk dalam majelisnya yang di situ ada Nabi, la yastati'u tamyizahu bainahum, sampai orang ini tidak bisa membedakan mana itu Rasul, mana itu sahabat. Kenapa? Hampir tidak ada bedanya, duduknya, cara bicaranya, semuanya. Fayas'alu, sampai orang yang tidak kenal Nabi itu kalau masuk masjid Nabi tanya, ayyukum Muhammad, di antara kamu sekalian siapa yang namanya Nabi Muhammad? Begitu Nabi itu tawaduknya. Lain loh Pak, kalau misalnya dia ngajar, lain. Ngajar menggunakan kursi misalnya, nggak ada masalah. Karena apa? Karena itu untuk memberikan kefahaman kepada yang lain, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sosok yang perintah-perintahan, Rek. Ayo, gini. Itu ke sini, enggak. Bukan itu sifatnya Nabi. Lihat riwayat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada itu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yakhsifu na'lahu,
yakhsifu na'lahu. Nabi itu kalau sandalnya itu copot, beliau sendiri yang jahit. Nabi loh kira. Nabi. Jadi kalau sandalnya copot, dijahit sendiri sama Rasulullah. Wa yukhitu thawbahu. Rasulullah itu kalau pakaiannya sobek ini kan ya. Ndak manggil, "Dek, yang iku suwek ndak." Dijahit sendiri sama Nabi. Dijahit sendiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'malu fi baiti, dan beliau itu mengerjakan sesuatu di rumahnya beliau kama ya'malu ahadukum fi baiti, seperti seseorang yang lain di rumahnya. Oh, mungkin ada laki-laki mungkin bantu istrinya dengan apa? Nyapu. Tidak ada masalah. Boleh. Kelihatan misalnya di pawone gitu, kok numpuk piring ini kotor, seakan rek bojoku, pembantu ndak ono, bojoku seakan sampai dempal. Ya kan? Ngepel iki wae wis. Iya. Dia datang ke sana, diambil, dibersihkan. Ini yang dilaksanakan Rasulullah. Bukan yang hina itu. Oh, ini takut sama istri. Bukan. Kita bukan takut istri. Kita ngikuti Rasulullah. Karena Rasulullah mengerjakan seperti itu juga. Nabi itu membersihkan. Nabi itu tidak main perintah-perintahan. Enggak. Bahkan riwayat di sini disebutkan apa? Ketika perang Khandaq, itu Rasulullah membantu sahabat untuk membuat khandaq atau parit. Sampai apa? Sampai Nabi itu mulai bawah sampai ke perut mulia Rasulullah penuh dengan debu. Rasulullah. Oh. Indah hafri khandaq lam yaktafi bitawjih bal syaraka sahaba fil hafri wa naqli turab hatta ghata'a turabu batnahu asy-syarif wa kana yuraddidu ma'ahum al-anashid at-tahfiziyah. Ketika buat yang namanya khandaq atau parit itu Nabi tidak cukup memberikan acuan tok, ayo siap-siap kita semangat, enggak, bukan cuma itu tok. Bukan Nabi cuma memberikan semangat, enggak, tapi Nabi turun syaraka sahabata, Nabi barengi para sahabat fil hafri, ikut gali. Wa naqli turab, ngangkat tanah, itu Rasulullah. Sampai perut mulia Rasulullah tertutup dengan tanah, dengan debu Rasulullah, Pak. Sambil disampaikan qasidah, pujian untuk nyemangati Rasulullah. Banyak riwayat di sini ya. Allah. Penutup sementara besok kita lihat Pak di antara bagaimana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ketawaduannya. Anak kami menutup di sini satu hadis ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha auha ilayya. Innallaha, sesungguhnya Allah, auha ilayya, telah mewahyukan kepadaku, antawadhu, untuk supaya kamu sekalian ini tawadhu, rendah hati, jangan sombong, hatta la yafkhor, sampai jangan ada yang sombong, ahadun ala ahadin, sampai salah satu dari kita tidak boleh sombong atas yang lain. Wala yabghi ahadun ala ahadin, katanya Nabi. Dan jangan berbuat bolem salah satu dari kita terhadap salah satu yang lain. Jangan ambil haknya saudaranya kita muslim. Jangan kau dolimi mereka. Ajarannya siapa ini? Ajarannya Nabi. Allahumma shalli wa sallim. Jangan ganggu orang. Jangan sombong. Jangan ganggu orang. Ajarannya Nabi. Untuk tawadhu. Ya. Orang itu Pak kalau sudah memiliki kedudukan yang tinggi mulia di sisi Allah, tambah tawadhu, tambah murub. Ada orang masya Allah meneng, tapi alim dia, tambah murub. Ono mana sing dangak tok, kayak kukus, perlu kukus kan? Lu asap itu maksudnya meningsor Pak, asap pasti mendukur. Tok ndukur hilang, dan apa nih?
Tapi jadilah kita seperti bintang. Bintang temannya di atas. Kita lihat di sumur itu, di bawah air, kita lihat, oh ada bintang di sana. Apakah di bawah? Enggak, di atas dia. Jadilah sifat kita seperti bintang. Jangan seperti asap yang selalu ingin ke atas toh. Engkau majelis dari bagian moco ngambul. Ayo, engkau dari takmir ndak dikai bagian apa itu? Bilal apa? Bilal terawih ngambul. Wong ngampung kene iki, lek aku ndak ngerti apa-apa maca Quran, entek pahalamu kon. Naudzubillah. Hati-hati ya. Semoga dijaga oleh Allah. Nanti insya Allah besok kita lihat Pak, tentang bagaimana keutamaan mereka, orang-orang pilihannya Allah di dalam mensifati tawadhu'nya. Insya Allah besok, amin.